sahabat Galilea dan seluruh subscriber Galilea Network yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Kembali kita hari ini bisa bertemu semua karena anugerah Tuhan. Amin. Apa kabarmu hari ini? Saya berdoa semuanya dalam keadaan yang baik-baik saja. Amin. Apa yang kau pikirkan? Mari saudara, kita pikirkan hal-hal yang baik. Kita akan mendahulukan Tuhan di hari ini sebelum kita masuki seluruh aktivitas kerja kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kami mengucap syukur karena Tuhan baik, sungguh baik dan teramat baik dalam hidup kami. Tuhan yang sudah menjaga kami di sepanjang malam dalam istirahat tidur kami. Engkau juga yang telah memberikan hari ini bagi kami. Kalau Engkau yang memulai hari ini, kami percaya Engkau tidak akan membiarkan dan meninggalkan kami. Berkat yang kami butuhkan telah tersedia. Itu sebabnya kami merindukan Engkau dan firman yang akan kami baca, kami dengar. Kiranya itu akan menjadi rema dalam hidup kami untuk melangkah di hari ini. Urapi kami semua, urapi pendengaran kami, juga urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudara, tahun 70-an ya, atau tahun 60-an, ada lagu yang mungkin sampai hari ini banyak orang nyanyikan, yaitu Memang Lidah Tak Bertulang. Haleluya. Betul kan? Bapak Ibu, kita perhatikan di ayat 9, di bacaan Yakobus pasal 3, dikatakan begini, dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Nah, Bapak Ibu, memang lidah tidak bertulang. Saudara, pentingnya penguasaan lidah bagi kehidupan orang percaya telah sering dibahas dalam berbagai kesempatan. Banyak pendeta telah mengkhotbahkan tentang hal ini. Nah, Bapak Ibu, Yakobus mengatakan bahwa lidah itu seperti api. Ia dapat membakar hutan yang besar. Itu saudara bisa lihat di Yakobus pasal 3 ayat 5 bagian B. Api memiliki kuasa yang sangat dahsyat. Hanya dengan sedikit percikan saja, sebuah hutan yang luasnya beratus-ratus hektar dengan aneka ragam pepohonan dapat ludes terbakar dalam sekejap. Begitu juga lidah manusia, satu organ tubuh yang kecil, namun melalui lidah seluruh tubuh dapat merasakan apakah makanan yang masuk ke dalam mulut itu berasa enak ataupun hambar. Melalui lidah orang pula kita dapat merasakan perkataan-perkataan yang bersifat membangun, menyentuh hati, pujian, atau yang menyakitkan dan membuat pedih hati kita. Bahkan dengan lidah pula keluar umpatan, caci maki, atau suatu kutukan sekalipun. Ada ungkapan yang mengatakan seperti tadi lagu, ya kan? Lidah itu tak bertulang. Lidah memang tidak bertulang ya saudara ya. Kenapa? Ya, kenapa ada ungkapan memang lidah tak bertulang? Itu dikarenakan seringnya kita kurang bertanggung jawab terhadap apa saja yang kita ucapkan dan tidak berpikir panjang tentang dampak perkataan tersebut. Itu makna ungkapan lidah itu tak bertulang. Memang lidah tak bertulang. Ya. Ada lidah bertulang? Enggak ada. Ya kan? Ya kan? Nah, jadi ungkapan lidah itu tak bertulang ini menunjukkan bahwa kita sering mengungkapkan sesuatu tetapi kita tidak bertanggung jawab. Ya kan? Dan banyak kali ucapan-ucapan kita itu tidak bisa dipegang. Bukan hanya jemaat, pendeta juga banyak begitu. Ya kan? Jadi ya banyak pendeta yang nggak bisa dipegang omongannya. Nah, orang yang seperti itu yang lain di mulut, lain di hati.
Ya kan, itu penyakit yang baru itu. Ada seorang oma-oma datang ke dokter di Manado. Ya kan? Dokter tanya, "Oma sakit apa?" "Kita kok dokter," ini dialek Manado ya. "Kita kok dokter, kita punya penyakit ya lain di mulut, lain di hati." Dokter bilang begini, "Oma, itu lagu bukan penyakit." Haleluya. Setelah diperiksa lebih jauh, ternyata oma ini punya penyakit dua. Sebagian di mulut itu seriawan, tapi juga di hati, artinya penyakit mah. Saudara ya. Jadi kita sebagai orang Kristen harus memiliki integritas. Apa yang kita ucapkan harus bertanggung jawab, ya kan? Jadi antara ucapan dan perilaku itu harus selaras. Maka orang bilang begini, mulutmu adalah harimaumu. Nah, sebetulnya yang berperan di mulut itu adalah lidah, ya kan? Nah, karena itu dikatakan di dalam Yakobus pasal 3 pada ayat 8, tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Nah loh, saudara ya, ini memang luar biasa ini ya. Ya, Yakobus mengingatkan kita ya bahwa ya di ayat 8 ini ya bahwa tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah, ia adalah sesuatu yang buas. Nah, bagaimana dengan lidahmu? Nah, seringkali perhatikan Bapak Ibu ya, perpecahan terjadi di antara kita, di antara jemaat Tuhan sebagai akibat dari lidah yang tak bertulang ini. Misalnya, orang jemaat mundur dan tidak lagi datang beribadah karena mendengar perkataan yang pedas atau sindiran dari saudara seiman lainnya. Atau juga mungkin mendengar khotbah dari seorang pendeta. Perhatikan Bapak Ibu, kita harus bisa menjaga lidah kita. Amin. Harus bisa menjaga lidah kita. Karena kalau Yakobus katakan tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah, ia adalah sesuatu yang buas. Mari kita jinakkan. Amin. Kita bisa kendalikan. Kenapa? Karena roh yang ada pada kita itu lebih besar daripada roh yang ada di lidah, saudara ya. Haleluya. Apalagi lidah tak bertulang, ya kan? Jadi gampang sesungguhnya dikendalikan. Haleluya. Nah, jadi mungkin saudara menatap saya dan berkata, "Pak Pendeta, bagaimana saya bisa menjaga dan mengendalikan lidah?" Nah, saya mau bilang, dengar baik Bapak Ibu, dengan cara menaklukkannya di bawah pimpinan Roh Kudus. Amin. Karena roh yang ada pada kita lebih besar, Roh Kudus. Sehingga lidah kita tetap terjaga dan tidak membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Maka dari itu kita harus berani berkata seperti di dalam Mazmur pasalnya yang ke-39 ayat 2. Aku hendak menjaga diri supaya jangan aku berdosa dengan lidahku. Aku hendak menahan mulutku dengan kekang. Nah, karena itu Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, biarlah kita menggunakan lidah kita untuk memuji nama Tuhan. Amin. Kita gunakan lidah kita untuk berbicara mengenai firman Tuhan. Kita bersaksi tentang pekerjaan-pekerjaannya yang besar dan memberitakan kabar keselamatan kepada siapapun yang kita jumpai dimanapun kita berada. Amin. Karena siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, kata 1 Petrus pasal 3 ayat 10, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat. Selamat menjaga lidah, walaupun lidah tak bertulang. Kendalikan dengan apa? Kuasa Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami diingatkan supaya kami menjaga lidah kami, perkataan kami. Kami pakai lidah kami hanya untuk berbicara mengenai firman Tuhan, memuji Engkau, menyembah Engkau, bersaksi tentang pekerjaan-pekerjaan-Mu yang besar dan dahsyat
dalam hidup kami. Kami pakai lidah mulut kami memberitakan kabar keselamatan kepada siapapun yang kami jumpai dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Berkati seluruh sahabat Galilea dalam tugas kerja mereka hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada